Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau kami sudah mendengar satu kesaksian yang luar biasa, Bapak. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati musim demi musim, bahkan hal-hal yang buruk, tapi kami percaya bahwa bersama Tuhan kami pasti sanggup, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, saya pertama juga mengucapkan selamat tahun baru, semangat baru, pengharapan yang baru ya. Bersama Tuhan kita akan melewati tahun 2024 ya. Kita percaya bahwa kalau tadi dengar kesaksian saya dengar sekilas ya, Bu Rachel pernah DM saya cuma bilang gini, wah luar biasa Ibu, kalau Ibu bisa terus berdiri teguh itu sesuatu yang luar biasa ya. Kita percaya, makanya seringkali saya dalam khotbah selalu saya bilang jangan suka pinjam online ya. Pinjol itu kelihatannya di awal aja, wow, saudara pasti nanti nggak akan mampu membayar kalau bukan kasih karunia Bu Rachel, itu benar-benar nggak akan pernah bisa bayar. Ngeri, bunganya kayak lintah darat, saudara ya. Makanya hari ini yuk kita, daripada kita hari ini berharap kepada manusia, pertolongan manusia, ujung-ujungnya pasti ya ini tadi, nggak mungkin manusia mau memberi pertolongan tanpa ada harga yang harus dibayar, pasti dibayar lebih. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, lihat Bu Rachel yang bukan siapa-siapa bisa diangkat jadi manajer. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Makanya ikut Tuhan itu berjalannya pasti nggak masuk akal nanti ya. Karena buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Nah, tema khotbah saya hari ini tentang pengharapan yang baru. Kita buka dulu ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14 ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara tidak perlu takut. Ada banyak masalah yang baru bermunculan, tapi selama kita punya pengharapan yang terus kepada Tuhan, kita pasti melihat pengharapan kita di dalam Tuhan. Seperti Bu Rachel, pada waktu dia menaruh pengharapannya terus, setiap hari dia menaruh pengharapannya terus kepada Tuhan, maka dia melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak ya sampai 15. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jadi hari ini kita perlu tahu, jangan terlalu serius dengan kenyataan yang hari ini bertambah parah. Senyatanya nggak ada orang yang hari ini tanpa badai. Siapapun saudara, mau pelayan Tuhan, hamba Tuhan, singer, orang yang setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Senyatanya kita lagi ngalami ujian akhir. Ujian akhir zaman, saudara. Ya, saya dengar beberapa orang yang kalau saya dengar beberapa saat kemarin dulu ya, ada seorang yang tiba-tiba meninggal usia 32, anak ditinggal yatim piatu ya. Malah saya dengar ada orang yang tadinya kaya raya ya tiba-tiba jatuh di bawah jadi nol. Lah kita semua ndak ada yang tahu. Semua kehidupan ini benar-benar misteri ilahi, saudara. Tapi percayalah bersama Tuhan. Yuk kita lihat ayat 14. Ini yang penting. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Lihat ya, Bu Rachel ini lagi diuji.
Tapi sayangnya waktu ujian terjadi, ya mungkin karena mereka berdua tidak dekat sama Tuhan, panik, ambillah namanya pinjaman online. Tapi waktu dia sadar, dia mengakui pelanggarannya, sekalipun tidak jawaban Tuhan tidak instan, bukan bim salah bim. Karena ketika Tuhan mengizinkan proses itu dilanjutkan, ujiannya terjadi. Tapi pada waktu Bu Rachel bisa lulus, dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan dia tetap berharap, walaupun keadaan pasti tidak mudah. Saya tahu bahwa orang yang diteror dengan pinjam online itu pasti stres. Bahkan saya dengar akibat pinjol itu banyak orang yang bunuh diri. Karena apa? Mentalnya di shock terapi terus. Orang Ambon, orang mana, banyak. Ya, saya pernah dengar orang stresnya didatangi orang yang hitam-hitam diteror ya. Bahkan ada salah satu jemaat yang nangis sama saya, Bu, saya ini sedih, Bu. Kenapa? Karena suami saya yang punya pinjaman online, anak saya yang diteror. Nah, lihat ya, anak nggak ikut apa-apa, dia bisa punya wajah loh, wajahnya anaknya. Kok aneh, dari mana? Saya bilang ya dari Instagram. Makanya dari Instagram kalau punya pinjaman online, dia bisa tahu wajah anak, bisa diteror. Diteror di mall, di mana, itu bahaya sekali lah kalau anak yang disandera gimana coba. Makanya hari ini yuk menggantungkan diri kepada Tuhan di tengah masa sukar. Karena ini cuman ujian. Ketika kita lulus, percayalah, Tuhan itu berjanji kita akan menerima upah. Tapi lihat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kalau kita hari ini diuji, kita hari ini harus lulus. Jangan sampai kita ini mengalami kerugian dan kita dinyatakan Tuhan gagal terbakar. Tapi kalau kita hari ini benar-benar dengan pengharapan yang baru di tahun 2024, jangan melihat fakta. Ujian pemurnian sedang terjadi, ujian iman, ujian karakter, ujian hati. 3 hal, ujian kesetiaan. Nah, kita lihat 3 hal. Yuk, buka PowerPoint-nya, bagaimana kita punya pengharapan yang baru, kita belajar dari. Yang pertama dari Yusuf, ya, buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu jadilah seperti Yusuf. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana kehidupan seorang Yusuf yang siap direndahkan untuk ditinggikan. Kadang-kadang kita perlu adanya proses kalau sesuatu kita ada di bawah hari ini. Jangan kecil hati. Ujianmu akan lulus tahan uji. Kalau pengharapanmu tetap Tuhan, aku tahu hari ini aku ada di bawah. Usahaku bangkrut. Tokoku sepi, rumah tanggaku yang tadinya baik-baik tiba-tiba mengalami aib. Semua pada ada di bawah. Tapi percayalah, sekalipun hari ini engkau direndahkan, itu artinya pengharapan saudara, jangan sampai engkau putus pengharapan. Sudah ada di bawah, tidak mau punya pengharapan yang bisa membawa hidupmu hari ini untuk menikmati upah ditinggikan. Karena Tuhan berkata, waktu engkau lulus dari ujianku. Makanya kita harus punya pengharapan yang baru hari ini. Pada waktu engkau direndahkan, tidak boleh pikiran kita gini, hancur sudah. Aib ya pasti memalukan. Aib ya pasti. Hutang ya sudah pasti hancur. Hidup saya pasti buntung. Enggak. Tapi selama kita tahu bahwa ini cuma ujian, maka kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Suatu kali hidup saudara dan saya tidak akan terus di bawah. Suatu kali akan dibawa ke atas. Yang kedua, kita hari ini siap pengharapan yang baru. Kenapa? Karena Tuhan lagi menguji saudara dan saya menjadi raja wali yang siap untuk dibongkar kenyamanannya supaya kita terbang tinggi.
Bukan berarti kita hari ini ngalami keadaan yang tadinya baik-baik, tiba-tiba ada badai. Saudara keluar dari zona nyaman. Saudara putus pengharapan, Tuhan, dulu aku enak loh Tuhan, dicintai suami, usaha rame. Tapi sekarang Tuhan suapi, Tuhan, suami di PHK, anak-anak putus sekolah, bisa-bisa. Kalau itu terjadi, percayalah, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, yang lagi nguji saudara. Dan kita jangan putus pengharapan. Saat kita dipaksa keluar dari zona nyaman, itu berarti ingat, kita lagi dipersiapkan Tuhan menjadi Raja Wali yang terbangnya tinggi di atas badai. Saudara akan dilatih bagaimana kita akan siap menghadapi tantangan, bukan menjadi seorang yang pecundang, yang takut dengan masalah, tapi kita akan menjadi orang-orang di akhir zaman. Nah, yang ketiga, jadilah seperti Paulus yang rela menjalani duri dalam daging supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Banyak orang tidak rela, tapi saya melihat Paulus ini luar biasa. Sekalipun hidupnya dalam keadaan yang menderita sekalipun, dia tetap bisa rela. Waktu dia rela menghadapi duri dalam daging, bukan berarti dia tidak punya pengharapan. Orang yang hari ini siap ngalami duri dalam daging, Tuhan sakit, memang sakit. Tapi tujuan Tuhan, waktu engkau lulus keadaan duri dalam daging, bukan menjadi duri dalam daging yang hari ini yang menyakitkan. Tapi justru di balik itu ada kuasa Tuhan yang sempurna. Makanya kita yang lagi diuji, pastikan hari ini jangan sampai ujianmu gagal terbakar sehingga saudara menderita kerugian. Tidak ada yang namanya kalau ujiannya lulus, pengharapannya tetap teguh sama Tuhan, tetap percaya, tetap setia, tetap kuat. Percayalah, tidak ada yang namanya firman Tuhan sendiri berbicara, kalau engkau lulus ujian, maka hasilnya upah. Orang yang hari ini hasilnya lulus di 1 Korintus 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kita akan jadi Yusuf-Yusuf yang dipromosikan, kita akan jadi Raja Wali yang dibawa Tuhan terbang tinggi, dan kita akan menjadi Paulus-Paulus di akhir zaman yang akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya percaya Bu Rachel, siapa ya, Rachel apa Rachel? Saya panggil Rachel aja ya, saya susah ngomong Rachel. Bu Rachel ini orang yang sudah lulus. Saya percaya Bu Rachel di tahun 2024 dan selanjutnya, dia bukan menikmati yang namanya kerugian lagi. Tapi ketika dia lulus, Tuhan akan menggantikan semua yang hilang dengan upah. Saya percaya Bu Rachel ini sedang dipersiapkan Tuhan jadi Raja Wali. Jadi Yusuf yang memberkati akan banyak orang. Jadi Paulus yang akan menyatakan kuasa Tuhan yang sempurna. Makanya di tahun yang baru, miliki pengharapan yang baru. Sekalipun kita menjalani awal tahun ini, semuanya buruk, semuanya tidak ada dasar untuk berharap. Jangan lemah imanmu, karena kalau kita putus asa, maka hasil yang kita hasilkan hari ini akan terbakar. Dan kita bukannya mendapat upah gara-gara kita putus pengharapan, maka kita akan menderita kerugian. Makanya pilihannya malam ini yang bisa membuat Bu Rachel dari cuman lulus SMA dipercaya manajer operasional. Saya percaya bukan kuat gagahnya. Mungkin dia bilang gini lah, wong saya pendidikan SMA. Yang melamar pekerjaan yang bersaing mungkin ratusan orang lulusan S1, S2, S3, S4. Profesor dan sebagainya.
Tapi waktu dia melihat pekerjaan yang dibangun, begitu dia tetap setia sama Tuhan di tengah masa yang tersulit, maka upahnya tidak main-main. Apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dilihat, senyatanya Tuhan sudah sediakan satu posisi jabatan untuk dia hari ini duduki, untuk dia hari ini pegang jabatan itu. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas. Pengharapan yang baru kalau saudara ingin lihat upah. Yang pertama, kita buka. Yusuf itu berbicara ujian apa, Bu Eli? Ujian hati. Yang pertama, tahun ini, siapa yang punya pengharapan dalam Tuhan harus lulus ujian hati. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat apa, saudara? Hati. Kalau Tuhan itu melihat hati, yang pertama, hari ini, rela direkakan yang jahat, ya, oleh saudaranya sendiri. Kita ini kadang-kadang nggak rela kan? Kalau ada orang jahat, apalagi kalau orang dekat. Duh, Bu Eli, yang merekakan yang jahat itu, Bu Eli, saya sakit hati. Bu Eli tahu, teman baik, yang tiap hari cipika-cipiki, yang tiap hari cium Yudas sama saya, Bu Eli. Ternyata Bu Eli, di balik baiknya itu ternyata ya ada banyak ibu-ibu yang konseling suaminya diambil teman baiknya sendiri, teman curhatnya sendiri. Itu buat dia sakit hati. Dia bilang gini, saya ini tidak sakit hati sama suami saya, Bu Eli. Saya ini sakit hati sama teman baik saya. Tuega, Bu Eli, saya nangis-nangis mohon-mohon suami saya jangan sampai hari ini hubungan lagi. Tapi dia, Bu Eli, di belakang saya terus menghubungi suami saya. Itu sebabnya hari ini siapa yang lagi ngalami posisi, mungkin suamimu yang bertahun-tahun selingkuh sampai hari ini mengkhianati dan engkau direkakan yang jahat, digugat cerai. Ya, ada ibu-ibu yang banyak hari-hari ini suaminya merekakan yang jahat. Walaupun sudah baik, masih galaknya luar biasa. Sudahlah, ujian pastikan. Hari ini, kalau kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan, saudara tetap akan rela. Sekalipun direkakan yang jahat itu tidak enak. Tapi percayalah, ini cuma ujian hati supaya suatu kali saudara akan dipromosikan mendapat upahnya. Jadi hari ini rela ya direkakan yang jahat. Yang kedua, Yusuf itu ngalami apa? Rela difitnah saat tidak bersalah. Tante Potifar itu. Ya, fitnah. Hari ini siapa yang lagi ngalami fitnah padahal tidak bersalah? Sudah. Jangan pernah membalas fitnah dengan fitnah. Nanti ujiannya gagal, terbakar, tidak dapat upah, malah menderita kerugian. Tapi kalau malam ini engkau mendengar firman, iya Bu Eli, saya lagi difitnah teman saya, difitnah ipar saya, Bu Eli, teman bisnis saya lagi dijatuhkan dengan fitnah. Sekali lagi, kalau kita tetap punya pengharapan bersama Tuhan, pastikan saudara harus lulus dengan ujian fitnah. Jangan simpan amarah, supaya pekerjaan ujian ini engkau lulus dan gantinya upah dari fitnah, Tuhan pasti akan mengangkat hidupmu. Itu sebabnya jangan marah, rela ya. Tadi rela ya, kakak yang jahat, Bu Eli, kok jahatnya orang, enggak apa-apa. Itu cuman ujian. Kalau lulus, firman Tuhan berkata upah, bukan bonyok, bukan lagi rugi. Kalau upah berarti harga dirimu yang diinjek-injek, direndahkan, nanti jadi ditinggikan. Ya, enggak usah bales. Nggak usah bales yang jahat. Yang ketiga, Yusuf itu apa? Rela dilupakan saat berbuat baik. Banyak orang ya, Yusuf di penjara dilupakan juru minuman kan? Walaupun dia sudah mengartikan mimpi, dia sudah pesan nanti ingat loh ya, kalau kamu di luar ingat aku, tapi dilupakan. Kira-kira kecewa enggak? Ya kecewa pasti. Tapi pastikan jangan sekarang kalau sudah berbuat baik
dilupakan, bahkan perbuatan baikmu hari ini tidak diperhitungkan, malah perbuatan baikmu dibalas dengan yang jahat. Hari ini, malam ini, jangan pernah sakit hati, jangan pernah membalas yang jahat, supaya ujian ini lulus, kita semua dapat upah. Yang kedua, ya, jadi raja wali kita buka. Apa sih yang menjadi raja wali? Hari ini percayalah, ujian iman itu akan dibawa nanti terbang tinggi seperti raja wali. Ujian iman tuh ngalami keadaan yang apa? Yang sulit, yang sukar, dan mana mungkin. Siapa yang hari ini ngalami keadaan yang sulit, sukar, mana mungkin. Sulit, Bu Eli, sukar rasanya lihat keadaan jalan keluar. Nggak mungkin, Bu Eli, apalagi yang banyak yang ngomong sama saya, mana mungkin, Bu Eli. Ya, Bu Rachel juga, mungkin dia berpikir, mana mungkin. Saya percaya hutang online itu kalau bukan kasih karunia Tuhan, nggak akan orang bisa bayar. Coba, ya, bayangin ada seorang ibu yang hari itu nangis-nangis sama saya. Bu, saya ini pinjam uang sama saudara saya. Saya ini saking begonya nggak baca bunga. Hari itu, Bu, bunganya kuaget. Misalnya, utang 100 juta. Itu dalam hitungan 1 tahun langsung jadi 200 juta, saudara. Coba, secara akal, kalau bukan anugerah Tuhan, mungkin tidak bisa bayar. Sementara pekerjaan usaha tambah sepi, tapi hutang dilipat gandakan. Tapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, seperti Bu Rachel tadi cerita, mengharapkan manusia itu kecewa, cuma dihina-hina, tidak ditolong, malah dihakimi, salahmu sendiri, siapa suruh jadi orang yang serakah, dan sebagainya, itu manusia. Tapi buat Tuhan, sekalipun engkau gagal, hari itu seperti anak yang terhilang, menghabiskan uang untuk kepentingannya sendiri. Tapi sekali lagi, waktu anak yang terhilang kembali kepada Tuhan, mengakui pelanggarannya, maka Tuhan juga selalu terbuka tangannya untuk menyambut, menolong, memulihkan saudara. Kita percaya ujian iman sedang terjadi. Saat keadaanmu sulit, sukar, dan mana mungkin, ini waktunya ujian iman. Ujian iman di mana? Tidak melihat, tapi percaya saja. Hari ini kita sudah dapat tip, ya, beberapa saat khotbah saya yang dua kali sebelumnya, itu sangat direspon orang. Orang mulai bilang gini kalau konseling, Bu Eli, saya ingat khotbah Ibu Eli. Sekarang kalau ada masa yang sulit, saya sudah tidak mau bingung. Saya berserah aja sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Tuhan pasti bertindak memperjuangkan perkara saya. Tuhan pasti berperang memulihkan saya. Wah, 3B. Tuhan ini bukan tidur. Hari ini di tengah masa sulitmu, di tengah ujian, apa yang Tuhan sedang kerjakan waktu saudara punya pengharapan sama Tuhan, percaya saja. Maka 3 bagian Tuhan. Waktu saudara bilang gini, Tuhan, sudah tidak mungkin aku bisa lakuin apa-apa. Sulit sukar, tapi karena aku percaya sama kuasa-Mu, aku berserah penuh sama Tuhan. Maka ketika kita berserah dan percaya, kita tetap punya pengharapan dalam ujian iman. Maka percayalah, di alam roh, ketika saudara mendeklarasikan imanmu, percayamu kepada Tuhan, dan saudara bilang gini, walaupun hutangku besar, Tuhanku tetap jauh lebih besar. Walaupun suamiku selingkuh sampai punya anak, tapi Tuhanku tetap jauh lebih besar untuk menggenapi janjinya bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Maka di alam roh Tuhan pasti akan bekerja melakukan 3 hal. Yang pertama, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bertindak memperjuangkan perkara saudara, dan Tuhan akan berperang memulihkan segala sesuatu menjadi indah. Jadi itu yang Tuhan lakukan. Ya, jadi Raja Wali. Yang ketiga,
Jadi pertama ujian apa saudara? Ujian hati. Yang kedua ujian iman, yaitu menjadi Raja Wali. Sudah, Raja Wali itu terbang tinggi di atas badai. Badainya makin besar, dia tidak dibawa badai. Itu orang beriman. Orang beriman selalu punya level percayanya di atas masalah. Dia tidak akan pernah Raja Wali itu terbangnya di bawah badai. Tapi waktu badainya tambah besar, imanmu juga harus bertambah besar. Anggap ya, banyak orang ketika badainya tambah besar, imannya justru di bawah badai. Tuhan, kok gini lagi? Sampai kapan? Kenapa ini harus terjadi? Nah, itu iman yang di bawah badai. Tapi kalau kita jadi Raja Wali, badaimu bertambah besar, imanmu juga harus ada di atas badaimu. Engkau akan bilang gini, aku tetap percaya, aku tetap tidak akan belajar melihat fakta. Fakta bukan nyata yang mengendalikan hidupku. Pada akhirnya, hidupku pasti ditutup oleh janji-janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Itu aja yang aku percaya. Dan saat aku percaya pada janji Tuhan, maka janji Tuhan ini sedang dalam perjalanan untuk digenapi. Amin, saudara. Yuk kita mulai di pengharapan yang baru, tahun yang baru. Mulai merubah. Jangan terus jadi orang yang gagal terbakar terus. Diuji terbakar rugi, diuji terbakar rugi lagi. Itu tadi firman Tuhan yang berbicara. Makanya di tengah masalah bukan berarti yang menyebabkan engkau rugi. Itu bukan Tuhan, tapi karena level daripada ujian hati, ujian iman, dan yang terakhir Paulus itu ujian kesetiaan. Paulus di 2 Korintus 12 ayat 10 kita baca. 2 Korintus 12 ayat 10. Ya, kita baca. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus itu tahu semakin lama prosesnya Tuhan, semakin banyak dia mengalami kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan. Bukan tanpa tujuan. Ketika dia mengalami keadaan yang bonyok, saudara, ternyata Paulus punya pemikiran bahwa ketika dia setia, tetap berharap kepada Tuhan. Bukan perkara sia-sia, tapi dia melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Lihat 3 hal. Paulus itu 4 hal. Senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dan dalam penganiayaan dan kesesakan. Semuanya tidak enak loh saudara. Orang banyak tidak rela. Orang bilang gini, Tuhan, ikut Tuhan kok cik susah aduh, sudah ngalami bangkrut, suami selingkuh, anak-anak berontak, saya kena sakit penyakit. Mungkin apa yang dialami Paulus kalau saya renungkan, saya cuma bilang gini loh, Tuhan ini paketnya lengkap loh, kayak Ayub. Bayangin ngalami kelemahan, sudah lemah disiksa lagi, sudah siksa sukar lagi, sudah sukar dianiaya, masih nyesek-nyesek loh. Saudara lihat ya, ini kehidupan yang tidak mudah. Mungkin hari-hari ini saudara tidak ngalami paket lengkap sampai 4 paket ini saudara. Mungkin kita cuma ngalami duri dalam daging, cuma sesak sama sukar. Belum sampai dianiaya secara fisik. Mungkin engkau hari ini suamimu selingkuh masih disakiti hati, belum dirajam. Mungkin saudara mengalami keadaan hutang, saudara masih punya rumah, saudara masih punya modal, saudara masih punya sisa tabungan, saudara masih punya rumah yang sudah bukan lagi disekolahkan bank, saudara masih punya sisa deposito. Tapi saudara waktu diuji keadaan makin sulit, berapa banyak orang gagal.
Orang tidak bisa hari ini seperti Paulus yang berkata dalam hidupnya, aku senang, rela, senang, dan rela. Mereka rata-rata tidak bisa senang dan rela di dalam kelemahan. Tapi buat Paulus yang membuat saya takjub dengan kuasa Tuhan, yaitu dia bisa berkata, aku rela. Aku mau bermegah di dalam kesesakan. Sebab ketika aku lemah, justru aku kuat. Berapa banyak orang bisa punya mindset seperti Paulus. Waktu keadaan bertubi-tubi engkau disiksa, aniaya, kesesakan, penderitaan bertubi-tubi. Cara pikir kita bukan gini, ya Tuhan tidak apa-apa, aku tahu kok, ini ujian buat aku kuat. Tidak ada orang yang sedikit seperti Rasul Paulus. Apa yang saudara pikirkan saat saudara mengalami keadaan paket lengkap seperti Ayub, seperti Paulus? Saudara berpikir apa? Tuhan itu jahat. Tuhan itu tega. Bahkan saya melihat ada beberapa ibu-ibu, ya saya juga sedih lihat ibu-ibu yang hari ini ternyata ketika suaminya tambah parah, paketnya lengkap. Bu Eli dulu selingkuh masih pulang rumah. Sekarang selingkuh tidak pulang, WhatsApp di blok, tidak ada kabar, tidak ada uang yang masuk, Bu Eli. Sementara saya kerja banting tulang membiayai anak-anak. Ternyata saya dengar ya, saya diceritai temannya, saya sedih. Ternyata ibu ini sudah lama tidak pernah ibadah. Saya tanya temannya, ibu ini di mana? Ternyata temannya bilang, Bu Eli, dulu ibu itu on fire ya Bu Eli, dalam Tuhan saya ya sedih jadi temannya. Ternyata sekarang karena suaminya tambah parah Bu Eli, dia sekarang ambil suami orang. Aduh, saya bilang gini, kok bisa? Padahal kan ibu ini pelayanan lah itu loh Bu Eli. Saya itu udah habis pikir Bu Eli. Dia itu sekarang ambil suaminya orang, kabur Bu Eli. Dia balas perbuatan suaminya. Ada banyak orang ketika mengalami paket lengkap, ujiannya bukan mendapatkan upah, tapi terbakar. Saya cuma bilang gini, kasihan. 2/3 perjalanannya dia sudah berhasil mendapat upah. Hanya tinggal 1/3 keadaan titik balik melihat kuasa Tuhan sempurna, di mana Rasul Paulus berkata apa di ayat 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karunia. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Hari-hari ini kalau saudara mengalami titik nadir, ambang batas kekuatan di mana saudara bilang ini tidak kuat Bu Eli. Kesesakan bertubi-tubi, penganiayaan, penderitaan menggencet hidup saya. Percayalah, ini titik balik. Ketika saudara tetap kuat, saudara akan lihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bukan makin hancur, tapi kita melihat kuasa Tuhan makin sempurna di balik duri dalam daging. Itu sebabnya yuk tahun ini kita semua jangan pernah menyerah. Orang lain didoakan tidak berubah, itu urusannya Tuhan. Bukan bagianmu, tapi bagian saudara dan saya. Ingat loh ya, ujian akhir sedang terjadi. Jangan sampai pekerjaanmu yang sudah 2/3 hanya keadaanmu tambah sulit, engkau mulai berubah. Sehingga kau tidak lulus ujian, semuanya terbakar, dan kita akan menderita kerugian. Pastikan tahun ini pengharapan yang baru, kita semua hidup akan menikmati upah demi upah. Jadilah Yusuf, ujian hati lulus. Difitnah, direkakan yang jahat, dilupakan kebaikannya. It's okay Tuhan, tidak apa-apa. Semua upah bukan dari manusia, baik sama manusia dibalas jahat. It's okay. Yang penting upahnya Tuhan tidak pernah berhenti. Manusia bisa jahat, merekakan yang jahat, fitnah, melupakan kebaikanku. Tidak apa-apa Tuhan, tidak apa-apa.
Yang pasti Tuhan tidak pernah lupa sama aku, bahkan ada upah yang besar. Yang kedua, yuk di dalam pengharapan yang baru, jadilah raja walinya Kristus. Ujian apa? Ujian iman. Tidak boleh ada di bawah badai. Ya, kalau badaimu tambah besar, gaspol iman. Gaspol. Makanya kalau ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, keadaan tambah sulit, sukar. Rasanya kok mana mungkin ya suami saya bisa kembali, keuangan saya bisa pulih, Bu. Jangan pernah lemah imanmu. Justru waktu badaimu tambah besar, jangan dikecilkan gasnya, gaspol. Yang digas bukan emosi, bukan stresnya, depresi, minum obat tidur, bukan itu. Ya, kalau yang digas depresinya berarti saudara gagal jadi orang beriman. Orang beriman digas, yang digas apanya Bu Eli? Rasa percayamu. Badainya besar, gas imanmu. Aku tetap percaya. Aku tidak akan takut. Aku tetap percaya. Aku pasti melihat pengharapanku dalam Tuhan. Tidak akan pernah mengecewakan. Itu digas. Jangan yang digas depresinya. Banyak orang hari-hari ini ngalami keadaan yang sulit makin sukar. Yang digas bukan imannya, tapi stres. Mau bunuh diri. Minum obat penenang. Sampai overdosis mati. Berarti pekerjaannya terbakar, tidak nikmati upah. Yang ketiga, pengharapan baru menjadi apa? Paulus. Setia aja, dikasihi kesesakan, kamsya. Kesesakan belum selesai, datang penindasan, kamsya. Puji Tuhan, aku tetap setia Tuhan. Justru di ambang batas kekuatan titik nadirku, aku sudah tidak berdaya Tuhan. Sebentar lagi aku akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna ketika aku makin kuat. Itu yang ditangkap ya. Jadi saudara, hari ini jangan pernah mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Tahun ini ada upah yang besar, pengharapan yang baru ketika saudara bisa jadi pribadi seperti tiga ini. Ujian hati lulus, ujian iman lulus, ujian kesetiaan, saudara lulus. Apa bagian saudara yang terakhir? Buka, yuk. Bagian kita hari ini buka Mazmur 42 ayat 5 sampai 6a. 42 ayat 4 dulu. Yuk kita baca. Setelah itu 5 sampai 6a. Air mataku menjadi makananku. Mazmur 42 ayat 4 sampai 6a. Ini orang stres lagi depresi. Pastikan kita kalau ada di posisi ini, bangkit punya harapan yang baru. Supaya saudara jadi Yusuf, Raja Wali, dan Paulus di akhir zaman. Lihat ini yang dilakukan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini orang stres. Ya, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mungkin banyak orang bilang gini, jadi orang Kristen mana Tuhanmu? Buktinya kamu tambah susah, hidupmu lo tambah melas, hidupmu tambah menderita, dianiaya, direkakan yang jahat, bodohmu sendiri mau jadi kesep. Mana Tuhan tidak bela hidupmu? Saya pernah ngalami itu saudara. Orang Kristen yang membicarakan hidup saya. Tapi saya cuma berkata, tidak apa-apa. Waktu Tuhan bukan waktu saya. Sekalipun ikut Tuhan bonyok, tidak apa-apa. Lihat ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Nah ini jangan ingat masalah terus. Sementara jiwaku gundah gulana, stres. Yang diingat ini saudara. Ya, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Yang diingat move on, ingat sama Tuhan. Lihat ya, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah,
6-nya ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Yuk, 4 hal. Kalau kita punya pengharapan yang baru, mau jadi Yusuf, mau jadi Raja Wali, mau jadi Paulus, bagian saudara dan saya gampang ingatnya. Apa Bu Eli? 4B. Saudara harus bangkit. Yang diingat bukan hutang online lagi. Yang diingat bukan suami yang tidak pulang, suami yang hari ini tidak tahu kemana arahnya. Bukan yang diingat kanker terus ya. Kantong kering diingat, kanker stadium 4 diingat, sudah mulai bangkit. Tuhan mau buat saudara dan saya yang lagi gundah gulana, yang siang malam lagi bercucuran air mata, pesan Tuhan. Tahun baru ada pengharapan yang baru, asal kita bangkit, move on. Ingat Tuhan aja, karena hanya Tuhan yang bisa nanti membuat engkau jadi Yusuf, engkau terbang tinggi, engkau akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna di balik keadaan yang sulit, karena ini cuma ujian. Selama ujian, mentalmu harus bangkit. Orang kalau ujian, mentalnya enggak bangkit, enggak move on, inget masalah, ngerenungi masalah, gundah gulana, nangis terus. Saya dulu nangis terus, inget Pak Nyoto nangis terus, matanya sampai bengkak, wajahnya jerawat besar-besar, stres, depresi, saudara. Tapi waktu saya move on, wow, ya, saya bersyukur Tuhan bawa hidup saya hari ini, walaupun sudah kepala 5, ya, sudah sesuai, ya, tapi Tuhan bawa wajah saya bukan wajah sesuai, ya. Saya percaya itu kenapa? Karena saya move on, saudara. Coba kalau 14 tahun saya hidup gundah gulana, minum obat tidur, hari ini nangis, matanya bengkak, saudara, kira-kira lihat saya seperti wajah apa, saudara? Ya, mungkin hari ini sudah. Nggak mungkin saudara akan lihat ini Bu Eli aja stres depresi kok boro-boro Bu Eli khotbah. Saya percaya kalau saudara bisa lihat hari ini hidup saya bisa ketawa di tengah badai, itu karena yang pertama bangkit, saudara. Tidak ada kata lain, tidak ingat lagi sama masalah. Izinkan, bukan berarti tidak punya pengharapan. Pengharapan saya tetap rumah tangga saya suatu kali, apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa dipisahkan manusia. Itu sudah janji Tuhan yang akan menutup cerita, story, sinetron tersanjungnya Bu Eli dan Pak Nyoto. Pasti ditutup happy ending. Enggak mungkin Tuhan nutupnya sad ending, enggak mungkin, ya. Yang kedua apa? Pemazmur berkata, bersukacita dengan suara sorak-sorai. Hari ini yuk sukacita aja di tengah masalah hutang, rumah tangga, penyakit kanker, kehilangan pekerjaan. Kalau mau lulus ujiannya supaya tidak terbakar, hari ini buktikan engkau bisa bangkit, engkau bisa bersukacita. Dan yang ketiga, nyanyian syukur, bersyukur. Dan yang keempat, berharap. 4B ini akan menyertai saudara dan saya. Jangan sampai hari ini upahmu dicuri oleh iblis. Bukannya upah di balik masalah yang berat, malah rugi, itu salahmu sendiri. Karena firman Tuhan jelas sudah berkata, ini cuma ujian. Kalau ujian harus 4B. Bangkit, bersukacita, bersyukur, tetap berharap. Gampang ya, 4B ya. Yuk buka quote yang terakhir dibaca. Van, buka yang terakhir kita baca sama-sama yang ada di rumah, yuk. Suatu hari kelak, semua proses yang kita alami akan mendapat upahnya jika kita tahan uji, bukan terbang. Selamat berjuang, selamat menjalani ujian akhir zaman. Ujian akhir, kita semua pasti lulus mendapat upahnya. 4B,
jangan terpuruk terus, jangan bunda gulana, jangan siang malam yang tadinya nangis bunda gulana, ndak akan ketemu jawabannya. Tapi waktu saudara bangkit, itulah senyatanya Tuhan akan memberikan saudara upah. Bangkit, bersukacita, bersyukur, berharap. Maka percayalah, kita akan jadi Yusuf, Raja Wali, akan jadi Paulus di akhir zaman untuk menikmati upah. Yuk kita berdoa terlebih dahulu, nanti pertanyaan tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan saya akan jawab. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu malam ini yang menjadi peneguhan buat kami untuk punya pengharapan baru di tahun 2024. Sekalipun keadaan hidup kami tidak bertambah baik, ternyata itu cuma ujian. Ternyata kami sedang dipersiapkan Tuhan jadi Yusuf, jadi Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, jadi Paulus di akhir zaman, dan kami tidak mau gagal, kami tidak mau ini gagal sehingga kami rugi, tapi kami mau lulus supaya kami menikmati upah. Berkati anak-anak-Mu untuk tetap bisa bangkit, bersukacita, bersyukur, dan berharap kepadamu di tahun 2024. Kami akan menikmati upah demi upah di balik setiap musim demi musim yang kami lewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan ada beberapa pertanyaan, biar pertanyaan-pertanyaan ini bisa menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ada Ibu Eni Dianawati yang bertanya, kalau kita sudah minta maaf sama keluarga besar suami yang selingkuh, terus apa saja yang harus saya lakukan lagi biar ujian selesai? Wah, ini silakan, kalau sudah minta maaf, gimana Ibu Gembala? Ya, cukup sudah. Yang penting jaga hati kan. Tuhan itu kan cuma lihat hati. Kalau sudah minta maaf tapi di rumah masih gini, ya enggak lulus ya. Kalau sudah minta maaf sekali tiap hari didoakan, Tuhan, aku memberkati keluarga besar suamiku yang sampai mendukung perceraian ini dan sebagainya, dan itu tulus, maka kita lulus. Kalau kita cuma minta maaf tapi kalau di rumah masih jengkel, masih emosi, kalau lihat mertua masih emosi, nah itu enggak lulus ya. Makanya cepet-cepet lulus saudara. Paling enggak saudara tahu upahnya, satu pintu ditutup itu buka banyak pintu. Jangan sampai satu pintu itu nutup semua pintu, nah itu yang enggak benar. Satu pintu ditutup buka banyak pintu, itu sesuatu yang luar biasa ya. Ibu tetap jaga hati terus, karena nanti ujian hati pasti iblis akan gini. Biasanya orang kalau ujian hati itu gini, sudah baik ya, sudah minta maaf, tapi nanti ibu pasti akan dengar gini, kamu dirasani mertuamu, kamu dikata-kata itu, tuh minta maaf itu karena sesuatu yang membuat dia memang layak, dia itu memang menantu tidak tahu diri, menantu bego, makanya dia minta maaf sama saya. Nah itu kadang-kadang akan didengarkan nanti. Ibu jangan salah berespon. Sekali ibu kepingin lulus ujian hati, walaupun sudah baik, tapi tetap tidak diperhitungkan perbuatan maaf seperti khotbah tadi, seperti Yusuf, perbuatan baiknya dilupakan, malah dibalas yang jahat. Ibu tetap jaga hati, itu kelulusan ya, karena iblis tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Nanti ada ujian lagi dibuat jengkel, ibu tetap jaga hati supaya ujiannya tidak terbakar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Gembala. Ada sebuah pertanyaan yang cukup bagus ya. Apakah apabila pernikahan yang waktu lalu, pernikahan suami istri ini adalah pernikahan di agama lama, agama leluhur begitu, belum menikah secara Kristen, apakah itu juga menjadi penghalang berkat atau penghalang pemulihan dari keluarga ini? Silakan. Sampai sekarang masih dalam pernikahan yang belum diberkati secara Kristen. Iya, betul. Kalau suami sudah jadi Kristen, perlu pemberkatan ulang gitu ya. Tapi kalau suami masih agamanya lain, enggak masalah ya. Tuhan juga mengerti, karena kan memang enggak bisa dipaksakan gitu ya. Kita menikah mungkin dengan orang yang berbeda agama sampai ya seperti saya dulu berjuang waktu Pak Nyoto belum terima Yesus, itu saya juga berjuangnya, saya terus mendoakan keselamatannya supaya suatu kali kita sama-sama seiman. Itu doa pergumulan saya dulu bertahun-tahun ya. Jadi
tidak masalah Bu, berkat itu balik lagi Tuhan melihat hati ya. Yang penting ibu bisa jaga hati itu lulus ya. Bukan berarti karena diberkati pernikahan, nanti kalau suatu kali suami sudah terima Yesus minta diberkati, minta pemberkatan ulang di gereja di mana ibu dan suami beribadah supaya benar-benar ada berkat anugerah Tuhan di dalam pernikahan itu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Ini pertanyaan lagi, Ibu Eli, sekarang saya lagi bingung, suami selingkuh udah 4 tahun dan punya anak 1. Awalnya teman gereja nggak tahu, keuangan kami jadi rumit, suami hutang ke teman gereja tanpa saya tahu dan mereka sekarang nagih ke saya. Waduh, udah mulai dan teman-teman udah mulai tahu kalau suami punya selingkuhan begitu. Saya bingung harus berbuat apa ini ya. Jadi suami yang berhutang sana sini, dia yang ditagih oleh mungkin sama teman-teman gerejanya. Bagaimana Bu sikapnya? Ya sudah ya, apa yang kita lakukan kan kita tidak salah, tapi kayak ibu ini kena pulutnya, kena akibat ya kan. Suami yang selingkuh, suami yang hutang, tapi semua nagih ke ibu. Anggap ini ujian juga ya. Kita lagi direkakan yang jahat, kita hari ini lagi difitnah. Mungkin ibu juga lagi perbuatan baiknya ibu lagi dilupakan juga ya. Ibu tetap punya pengharapan sama Tuhan, jaga hati, jangan sakit hati, tetap tenang. Ibu ketika saya tadi ngomong, waktu perkataan iman yang baik itu, ibu katakan misalnya gini, aku tetap percaya Tuhan, sekalipun suamiku merekakan yang jahat, sampai hari ini saya ditagih hutang, aku tetap percaya ada Tuhan yang tidak pernah tidur sebagai pembelaku yang selalu melindungi aku dan seisi rumahku. Aku percaya waktu perkataan iman itu ibu ucapkan, maka di alam roh Tuhan sedang bekerja di dalam hutang-hutang yang ditimpakan ibu. Tuhan sedang bertindak memperjuangkan perkara ibu. Tuhan sedang berperang. Jadi ibu jangan panik. Jangan sampai karena panik perkataanmu negatif, imanmu lemah, engkau mulai hari itu engkau sudah tidak setia lagi sama Tuhan sehingga hari itu semuanya gagal. Tapi kalau ibu tahu ini cuman ujian, maka cepat lakukan perkataan. Percayalah setiap hari apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, demikianlah seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, maka aku akan melakukan. Yaitu tadi, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berperang. Kalau dia bekerja, bertindak, berperang, percayalah, masalah pasti berubah jadi berkat. Fitnah, semua rekaan yang jahat akan jadi rekaan yang baik. Percayalah itu, ya. Pasti ibu dapat promosi, tenang aja, seperti Bu Rachel itu tadi. Tuhan mempromosikan Bu Rachel, ndak main-main. Jadi orang yang bukan siapa-siapa jadi manajer, itu sesuatu yang ndak mungkin. Tapi bagi Tuhan pasti mungkin. Ya, Ibu hari ini paksakan tenang, jaga hati, jangan panik. Kalau panik nanti ujiannya gagal. Karena dianggap ibu mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi waktu ibu mengandalkan kekuatan Tuhan, ya sudah. Memang di keadaan seperti ini saudara tidak berbuat salah, ya Tuhan ya tahu kok. Tuhan kan hakim yang adil. Izinkan Tuhan yang bertindak, jangan ibu yang bertindak ya. Ada banyak ibu-ibu kalau sudah seperti itu labrak pelakor. Nah itu, labrak wanita tobat, suami dihakimi, nanti malah gagal itu ya. Izinkan Tuhan yang bertindak memulihkan semuanya. Nanti ibu akan lulus dan ibu bukan dibalik semua rekaan yang jahat, ibu justru menikmati upahnya nanti berlipat. Percayalah itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, jawaban dari Bu Gembala sudah menjawab juga tentang ya ini kurang lebih ya, sudah menjaga kekudusan, lakukan kebenaran, tapi kok nggak selesai ujiannya ya. Tadi barusan juga Ibu Gembala juga sudah menjelaskan ya. Nah ini ada pertanyaan yang berikutnya. Karena perilaku yang toksik atau yang saling menyakiti begitu ya di rumah, sehingga disarankan untuk pisah rumah sementara.
Biasanya begitu kan, ada saran dari hamba Tuhan begitu. Bagaimana Alkitab mengatur pisah rumah? Apakah ada memang firman Tuhan mengatur tentang pisah rumah seperti itu? Sebenarnya kalau menurut Alkitab yang saya baca ya, orang kalau bisa nggak boleh terlalu jauh suami istri, itu ada ayatnya, nanti saya cari ya. Suami istri itu jangan berjauhan. Kalau menurut saya toksiknya itu bukan karena di KDRT, karena gini, ada satu jemaat saya yang hari itu saya bilang pisah. Kenapa? Karena suaminya itu punya kejiwaan ganda, bipolar itu ya. Jadi kadang baik, kadang jahat. Kalau baik, baik. Tapi kalau sudah jahat itu dipukuli. Nah, kalau ini membahayakan, maka kita boleh pisah. Sampai saya bilang, obati suamimu, bawa ke dokter yang bisa mengobati bipolarnya itu sambil didoakan. Tapi kalau toksiknya hanya karena kata-kata, banyak kan ibu-ibu punya suami yang mulutnya kasar, ya. Itu ibu-ibu kalau sudah dikatai mulut kasar tuh kayak kebun binatang, dasar anjing, dasar kamu istri tidak punya nilai, kamu ini kawin sama kamu. Nah, kalau toksiknya secara perkataan, lebih baik kita hari ini jaga hati, ya. Jangan didengar. Saya ngajari ibu-ibu ini, anggap itu orang error. Orang error jangan didengar perkataannya, yang pasti hidupnya ibu bukan ditentukan apa kata suami. Tetap dengar apa kata Tuhan, hidupmu berharga, mulia, dan aku sangat mengasihi. Walaupun setiap hari ibu dikatai anjing, babi, kucing, sudah semua kata-kata hinaan itu datang. Ibu tetap dengar apa kata Tuhan, aku berharga, aku mulia, dan aku sangat dikasihi Tuhan. Aku biji mata Tuhan, bukan seperti yang diucapkan suamiku. Nah, itu yang dipraktekkan. Kalau itu yang dipraktekkan, maka ibu sudah keluar lebih dari pemenang. Ya, kalau ibu toksik keluar dari rumah, maka ibu hari itu tidak bisa mengalahkan kejahatannya. Sementara setiap kejahatan, firman Tuhan berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan dibalas caci maki. Ada banyak ibu-ibu yang tidak tahan, dikatai anjing sendiri, bekok sendiri. Akibatnya saudara, nanti bukannya tambah baik, rumah tangga malah piring terbang, kursi terbang, ya, semuanya terbang nanti. Tapi waktu ibu hari ini sudah, ya, kalau toksiknya perkataan bukan di KDRT karena kejiwaan, ibu bertahan. Percayalah, Tuhan itu pasti sanggup mengubah hidup suami ibu. Tidak mungkin tidak, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Sudah terjawab lagi. Dan ada pertanyaan, apabila pasangan kita punya selingkuhan gitu, dan kemudian mungkin sudah pergi dari rumah, mungkin begitu ya. Nah, apabila ada orang tanya sama saya, apa yang perlu saya harus jawab ya Bu ya? Kemana suamimu? Kemana suamimu? Nah ini. Ya, kalau saya dulu belajar ngomong sekolah Alkitab. Hah? Kata teman saya. Lah kemarin kelihatan berpelukan kok sama wanita. Kok kamu bilang sekolah Alkitab? Saya gitu, katanya teman saya, Eli sudah stres mendring, katanya depresi, suami selingkuh, katanya sekolah Alkitab. Ya saya jawab, lah yang firman Tuhan kan bilang, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Lah yang kamu lihat itu kemarin suamiku berpelukan sama wanita lain itu cuman sementara. Tapi yang saya sudah lihat dari kacamatanya Tuhan, suamiku itu sekolah Alkitab, sekolah kehidupan. Nanti kalau lulus jadi hamba Tuhan, dia balik sama saya. Itu selamanya. Lah kita kan harus ngomong Alkitabiah, biarin orang bilang memang stres ini mendring, katanya depresi, sudah tidak apa-apa. Jadi kalau ditanya, iya suamiku lagi sekolah Alkitab bersama Tuhan. Suamimu selingkuh ya? Ya
Ya, sekolah Alkitab biarin aja. Kalau orang mau ngomong selingkuh, aku nggak mau ngomong selingkuh. Sekolah Alkitab. Loh, selingkuh. Sekolah Alkitab. Sudah, jangan ngomong selingkuh. Ngomong aja sekolah Alkitab, sekolah kehidupan. Karena saya percaya di tengah-tengah selingkuhnya, Tuhan lawat dia habis-habisan. Sehingga dia sekolah Alkitab. Ya, itu yang harus diucapkan. Makanya saya itu bersyukur waktu saya praktek ngomong sekolah Alkitab yang saya tidak pernah duga. Suami saya itu ateis, benci orang Kristen. Bisa terima Yesus itu karena apa? Karena dia sendiri didatangi Tuhan Yesus. Kenapa? Ya iman saya yang ngomong sekolah Alkitab. Tidak mau saya ngomong selingkuh. Selingkuh sekolah Alkitab. Selingkuh sekolah Alkitab. Sudah, apa yang jadi imanmu Tuhan akan melakukan. Ya. Jangan ngomong selingkuh, Ibu. Sekolah Alkitab tidak apa-apa. Kalau ditanya orang tidak usah bohong. Iya, memang. Tapi aku tetap mengimani dia akan dirubah oleh Tuhan. Itu iman. Ya, jadi tidak usah malu, Ibu. Karena suatu kali aib itu akan jadi kemuliaan. Aib tidak selamanya jadi aib buat orang benar. Aib akan ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin pertanyaan yang terakhir ya, mengingat waktu juga. Nah, ini mungkin ada masalah di dalam rumah tangga sehingga berakibat kepada anak ya, mungkin anak yang akhirnya mengalami stres begitu ya, mengalami persoalan dan sulit untuk dikendalikan seperti itu. Nah, bagaimana Bu yang harus dilakukan? Padahal nasihat firman Tuhan sudah berulang-ulang, doa juga sudah. Bagaimana yang perlu dilakukan? Iya, Ibu percayalah kita memang tidak bisa memaksa anak ya. Ibu semakin tekan anak nanti stres. Saya dulu berusaha gini contohnya. Saya dulu waktu anak-anak sakit hati sama papanya, dan suatu kali dia lebih sakit hati ketika papanya memaksa anak saya untuk terima anak dua. Dan saya juga ngomong, ini anak tidak berdosa. Tapi hari itu ketika saya ngomong seperti itu, anak saya marah. Anak saya bilang gini, Mami, kita bukan mami. Kalau mami bisa terima anak dua, tapi buat kita tidak akan bisa terima. Itu menjadi satu problem buat saya. Saya pikir gini, Tuhan kalau anak dua ini tidak bisa, anak-anak saya tidak bisa terima anak dua, maka suami saya untuk kesempatan kembali kan makin sulit gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya nggak bisa paksa mereka. Tuhan cuma bilang gini, kasih otoritas buat aku melalui apa yang kau tabur dengan keteladanan. Dan waktu saya melakukan, saya tidak paksa anak-anak. Pada akhirnya yang saya pernah kesaksian ya, saya sampai netesin air mata. Saya lihat anak saya yang tadinya benci sama anak dua, suatu kali pada acara di sekolah, anak saya bisa gandeng itu adiknya dua jalan di panggung, saudara. Dan berikutnya ketika anak saya setiap minggu kalau ke gereja, itu adiknya dua digandeng dibawa ke gereja. Saudara lihat ya, kita tidak bisa mengubah seseorang. Tapi percayalah lewat doa saudara, lewat apa yang saudara tabur dalam kebenaran, itu pasti ada dampaknya. Dan sekarang anak-anak saya ini sudah nggak benci sama dua anak itu. Mereka bisa sayang, mereka bisa mengasihi, ya. Itu satu proses pembelajaran. Jadi ibu nggak usah stres dengan anak. Kalau memang sampai kepahitan, kasih waktu buat Tuhan untuk mengubah lewat doa-doa ibu dan lewat kasih ibu sama anak-anak. Itu aja yang bisa dilakukan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami tetap memberkati Bu Rachel dan keluarganya. Kami tahu Ibu Rachel akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan biar siapa anak-anakmu menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.